Selamat datang di Algoritma Komputer, merakit CPU gaming hemat biaya ya. Nah, ini bahan-bahannya Armageddon casingnya itu ya. GTX 1650, Aerocool PSU itu, dan ASRock B365M. Untuk mobonya ada RAM Vigen ya 8 GB. Nah, kurang lebih itu. Ini videokan secara langsung ya di toko. Kita langsung aja lihat, kita rakit CPU gaming yang hemat biaya, tapi gregetnya bisa memainkan semua game-game populer seperti Resident Evil Remake, GTA 5, Battlefield 5, MotoGP 2020, juga ada keluaran terbaru itu PES, game bola ya 2021, juga sanggup dimainkan oleh CPU yang akan kita rakit ini. Nah, itu adalah tadi itu casingnya di bawah. Nah, ini adalah prosesornya Core i5 Gen 9 ini. Jadi 1151 itu soketnya. Jadi Gen 9 ini ada lebih murah sebetulnya. Ini adalah motherboard ASRock. Itu ada TV-nya ya. Ini Core i5 tadi. Nah, ini sambil merakit, Anda perhatikan aja, saya jelaskan sedikit. Itu dia bahan-bahannya Core i5. Nah, ini GTX 1650. Ini videonya terlalu cepat, jadi saya menjelaskannya sambil melihat video. Itu tadi RAM-nya. Ini lagi itu SSD, dan sambil melihat videonya saya jelaskan sedikit. Ini tidak sempat lagi menjelaskan. Ini adalah harddisknya 2 tera. Ini harddisk HDD, masih bukan SSD. Tadi SSD merek Pioneer itu 120 GB untuk sistemnya ya. Jadi ini CPU gaming Core i5 Gen 9. Saya perlu jelaskan sedikit masalah Gen 9. Jadi Core i5 Gen 9 ini sebetulnya lebih murah harganya dibanding Gen 8. Jadi ada kelebihan dan kelemahan kenapa Gen 8 itu lebih tinggi harganya dibanding Gen 9. Nah, Core i5 Gen 9 ini sebetulnya kenapa dia harganya lebih murah? Karena untuk dipaketkan ke dalam motherboard tertentu, dia tidak bisa langsung tampil tanpa adanya grafik dari luar. Nah, jadi kita harus membeli lagi grafik luar, baru dia bisa berjalan Core i5 Gen 9 ini. Namun Core i5 Gen 8 itu bisa langsung tampil tanpa adanya grafik dari luar. Jadi adanya VGA card dari luar itu bisa langsung tampil, sehingga kita tidak perlu membeli grafik yang dari luar. Bisa memanfaatkan grafik yang berada di motherboardnya secara onboard. Itu mungkin kita manfaatkan Intel HD-nya, Intel HD grafiknya. Itu bisa kita manfaatkan dengan Core i5 Gen 8. Makanya harganya jauh lebih tinggi dibanding Core i5 Gen 9. Nah, Core i5 Gen 9 ini itu yang kita pakai ini tipe 9400F ya. Itu hanya bisa nampil apabila kita menambahkan grafik dari luar. Dalam hal ini grafik yang kita pakai adalah GTX 1650. Itu sudah tinggi sekali. Semua game-game bisa jalan dengan mulus ya. Game-game yang kita uji, yang lagi populer dimainkan anak muda, itu salah satunya adalah Resident Evil 3 ya. Remake ya.
juga GTA 5 itu juga tinggi sekali resolusinya, Battlefield 5, kemudian ada Far Cry juga, Call of Duty itu game biasa sih sebetulnya. Ini pasti kalau Resident Evil-nya sudah tembus, dia juga akan bagus sekali dijalankan di CPU yang kita rakit ini. Nah, ini perhatikan itu prosesornya Gen 9 Core i5 ya. Lihat arahnya. Itu ada segitiganya, kita arahkan ke tempat segitiganya. Ini prosesornya pasti tidak bisa salah memasangnya, karena ada dua cekungan juga yang memastikan kita pas memasangnya. Jadi merakit itu pas-pas pada soketnya. Begitu pula nanti kabel-kabel juga pas. Itu kan ada cekungan kelihatan. Nah, kita pasang. Jadi kita pasang prosesor ini dari luar ya. Begitu pula dengan kipasnya, supaya jangan ada kemiringan. Jadi kita pasang di luar ini. Artinya di luar casing. Motherboardnya kita tidak masukkan dulu ke dalam casing sebelum kita pasang kipasnya. Nah, ini kita langsung pasang aja dengan pasta yang dimiliki oleh kipas aslinya ya. Kita tidak pernah menambahkan pasta lagi untuk Core i5 ini. Pasta yang pasta yang melekat di kipas aslinya. Ini kipas aslinya. Karena kipas aslinya ini heatsinknya itu ngepas ya. Artinya ngepas dia. Jadi dia mendarat pada permukaan prosesor itu, sentuhannya itu pas, aluminium heatsinknya itu pas pada prosesor. Justru saya pikir kalau kita tambahkan pasta terlalu tebal, dia akan membuat renggang. Jadi jarak antara heatsinknya itu dengan prosesor akan menjadi berjarak. Itu nggak bagus menurut saya. Kecuali ada kipas tambahan, kipas bukan kipas aslinya, kipas yang kadang-kadang kipas dari luar bukan kipas aslinya, itu lebih mahal. Kadang-kadang ada kipasnya berlampu-lampu atau dia memakai air. Nah, itu memungkinkan kita juga sering merakit kita menambahkan pasta, karena jaraknya itu kadang tidak begitu pas. Tapi kalau kipas aslinya dia pas. Ini RAM gaming. Jadi RAM gaming ini terbagi dua ya. Slotnya memang dua. Itu 4 GB 4 GB. Kita memang rekomendasikan Pigeon Tsunami ya. Kenapa dia selalu dua RAM-nya? Kalau kita mematok 8 GB RAM-nya, maka dia terbagi dua, 4 kali 2 dia. Karena kita umpamakan misalnya orang antri pada suatu tempat antri ya, apabila disediakan 2 pintu, tentu orang antri itu akan lebih cepat habis. Misalnya memasuk ke suatu gedung disediakan 2 pintu, sementara orangnya antri memasuki pintu itu, maka 2 pintu itu pasti lebih cepat. Jadi kurang lebih logika dan pemikiran seperti itu. Jadi RAM itu terbagi dua, artinya proses sistem akan lebih cepat berjalan dengan RAM-nya kembar, artinya itu. Makanya ada juga diciptakan RAM kembar. Ini posisinya. Jadi ketika dia 16 GB harus dibagi dua menjadi 88 ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita memasukkan sekarang motherboardnya ya, motherboardnya. Jadi saya jelaskan lagi, karena tadi videonya di awal itu terlalu cepat barangkali. Saya jelaskan lagi bahwa ini bukan memanfaatkan ya, artinya yang kita rakit ini ada memakai motherboard ASRock. Bukan berarti ASRock itu lebih bagus dari yang lain. Ada pilihan-pilihan lain juga yang kita merek-merek lain. Saya tidak terlalu nanti saya menganggap mengiklankan ASRock ya. Merek-merek lain juga bagus, ada pilihan-pilihan tertentu dia bagus. Untuk saat ini aja video kita memakai ASRock B365M, itu cocok
dia support dengan Intel Gen 8 dan Gen 9 ya. Kebetulan kita memakai Gen 9. Nah, jadi yang ASRock B365 itu tidak support dengan Gen 7 atau Gen 6 ke bawah. Ini soketnya 1151, sudah menggunakan DDR4. Jadi tadi motherboardnya itu ASRock B365, kemudian RAM-nya memakai Pigeon DDR4 Tsunami kembar ini, jadi 8 GB 2x4, ada 2 keping dia. Kemudian prosesornya itu memakai Intel Core i5 9400F, artinya Gen 9 ini yang kita pakai. Kemudian power supply-nya harus mendukung dia. Power supply-nya itu kita memakai Aerocool Lux RGB 550 watt. Ini sudah plus ada pin 8 nya, itu pin 8 ya, karena motherboardnya ada untuk power, untuk yang meneruskan ke proci-nya, prosesornya itu menggunakan pin 8, atau di tulisan di PSU-nya plus 80. Nah, itu ada pinnya. Kemudian dia juga disertakan oleh ada pin 6 yang juga ada plusnya 2 pin lagi, jadi 8 juga pinnya. Itu khusus untuk meneruskan ke power VGA-nya ya, ke grafiknya 1650. GTX 1650 sudah cukup tinggi. Itu kepalanya sudah kepala 16. Kalau yang lama itu kepala 10, misalnya 1050, 1030, 1080 ya. Ini kepalanya sudah kepala 16, sudah cukup tinggi ini grafiknya. Kan sekarang kan sudah keluar itu kepala 20 ya, 2080 ya, kepala 30 pun sudah keluar. Jadi perkembangan grafik ini sudah semakin cepat mengikuti produk-produk game yang sudah tinggi resolusinya. Begitu pula dengan produk-produk software editing video. Adobe Premiere 2020 ini akan berjalan dengan sangat lancar di sini. Jadi ini sudah kita rakit-rakit, kelihatannya sebenarnya merakit itu tidak begitu sulit, karena kabel-kabel semuanya sudah ada tempatnya. Dia kalau kita colok pada tempatnya, dia tidak akan masuk kalau tidak pas. Kurang lebih seperti itu, meskipun ada beberapa kabel yang sama. Artinya kalau sudah biasa juga tidak akan salah untuk merakit ini. Jadi butuh kerapian aja. Ini mungkin masih agak berantakan kabel-kabelnya, kita lihat di situ. Nanti kita akan rapikan. Yang penting merakit itu intinya kita hidupkan dulu, dia nyala dulu, supaya kita klaimnya cepat ke distributor ya. Kalau ada masalah, apakah RAM-nya tidak nyambung, tidak nampil, atau prosesornya atau motherboardnya, ya kita cepat hidupkan dulu. Nanti kita atur kabel-kabelnya dengan klem-klem, kita ikat-ikat atau apa ya. Nah, kita ini proses kita menemukan dulu itu panel-panel depan casing. Itu kan ada 4 bagian itu ya. Itu ada power SW-nya untuk tekan tombol power, dia hidup. Ada reset SW-nya, reset switch tekan tombolnya maka dia mengulang hidup atau restart. Kemudian ada panel-panel lampu, tekan tombol power, hidup lampunya, maka itu power LED. Ada lampu harddisknya ikut hidup, itu HDD LED. Jadi pimpin itu kita pasang dulu sebelum rame, nanti ada grafiknya. Ini sebentar kita pasangnya. Nah, ini pimpin inti dari merakit itu kita harus paskan. Ada power SW, ada reset SW, ada HDD LED, ada power LED. Yang tulisan-tulisan LED itu artinya lampu. Ada lampu harddisk, lampu power. Kalau dia ada SW-nya, power SW, reset SW, artinya itu adalah tombol yang bisa ditekan, switch.
Nah, ini kita pasang dulu. Umumnya untuk motherboard sekarang itu tidak terlalu rumit untuk memasang pin-pin panel depan ini, karena dia terdiri dari 9 pin. Satu pin itu penunjuk arah, bahwa di sampingnya kita pasang reset, di atasnya lagi 2 pin itu power SW, kemudian di samping power SW itu ada power LED, lampu LED, lampu power. Jadi ada perbedaan ini memasang ini. Kalau urusan lampu itu tidak bisa terbalik positif negatifnya, lampunya tidak hidup kalau terbalik positif negatifnya. Maka umumnya casing-casing yang bagus itu power LED, ada LED itu terbelah dua dia, karena ada positif negatif. Pinnya kan ada dua, terbelah dua dia. Jadi kita bisa ngarahkan yang mana positif negatif, itu ada tulisannya positif negatif, tinggal mengarahkan. Yang positif itu mengarah keluar ya. Ini apa, kalau reset SW dan power SW itu terbalik, tidak jadi persoalan, karena dia switch, tombol ditekan aja tombol powernya hidup. Nah, dia terbalik nggak masalah. Tapi kalau untuk urusan lampu dia terbalik, tidak hidup lampunya. Nah, ini kita, jadi warna hijau tadi itu positifnya, warna putih itu negatif. Jadi itu, tuh lihat, perhatikan, dibalik dulu, putihnya ke dalam, keluar dia itunya positifnya. Nah, kalau memasang USB dan audio mirip-mirip berdekatan ini, itu tidak akan salah juga, karena dia terbalik, tidak terpasang dia. Ada ini audio depan, artinya front audio di depan, dicolokin speaker bagian depan juga bisa. Kalau ini dicolok itu akan kita colokin. Kemudian ada USB-nya seperti itu tadi USB 3 sudah terpasang duluan, jadi ada punya, artinya casing ini lengkap, dia ada USB 3 nya di bagian depan. Tapi motherboardnya sendiri ini USB-nya sudah banyak sekali. USB 3 nya aja sudah ada sekitar 6, dan ada tambahan 2 USB lagi 8 total USB nya yang ASRock B365M ini. Cukup lumayan fitur-fiturnya. Dia juga ada untuk WiFi card di dalamnya, itu sudah bisa terpasang seperti laptop. Nah, ini sudah terpasang dengan bagus ya semuanya. Propernya kita pasang SSD nya dulu. Nah, ini SSD nya ini menggunakan Pioneer. Memang tuh rakitan sekarang SSD ini ringan kali ya, besarnya seperti harddisk laptop. Hanya 120 GB kita pasang, cukup untuk sistem. Karena bila pun ada program-program yang besar seperti game GTA 5 itu kan sampai 60 GB, itu kita arahkan ke D nantinya. Karena harddisk HDD-nya aja kita kasih 2 tera di sini, cukup luas untuk game-game tinggi yang giganya besar sekali. Ya, ini kita pasang diagonal aja, baut SSD-nya ini 2 aja karena dia ringan, mubazir kalau dipasang 4 baut ya. Jadi kita pasang diagonal, SSD itu berada di belakangnya ya. Nah, itu kurang lebih. Ini video langsung ya, artinya pesanan konsumen, kostum dia dipilih sesuai dengan, mungkin konsumen juga sudah lihat internet ada beberapa, dan kita hanya menyarankan beberapa hal aja, tidak berbeda dengan kostum konsumen yang mana yang harus dipilih terbaik, seperti casing-casingnya ini. Sayangnya dia memang lebih ke arah editing, desain grafis dia. Ini peminatnya berbeda dengan rakitan berikutnya. Itu ada juga kita memang anaknya dia untuk gaming, kita memilihkan AMD Ryzen 5 ya, dengan motherboard yang merek sama ya, ASRock ya, soket berbeda AM4 ya kalau Ryzen itu. Kalau ini soketnya 1151. Nah, itu HDD nya sudah masuk itu.
menurut saya nih casingnya cukup recommended Armageddon ini, karena dia cukup kokoh casingnya, dan ada tempat kipasnya dua di depan. Kalau depannya kipas lumayan bagus, tapi kelihatannya dia tidak membeli kipas ini konsumennya. Kita sudah sarankan, mungkin dia mau masang sendiri nantinya. Jadi ini tidak terpasang kipasnya yang berlampu-lampu itu. Klip dia kalau hidup itu nanti akan di akhir video nanti kita juga perlihatkan MD Ryzen yang banyak lampu-lampunya, kipasnya ya. Tapi ini lampunya juga ada di power supply Aerocool Lux RGB ya. RGB itu artinya lampu. Itu sudah berlampu power supply-nya, jadi sudah bersinar dia nantinya. Nanti kita lihat hidupkan. Nah, ini momen yang sangat penting. Ini dia grafik cardnya. Ini dia grafikannya GeForce GTX 1650. Karena dia B-nya artinya belakang itu memakan 2 slot ya. Bisa kita keluarkan dulu bagian belakang itu, slot yang kita keluarkan juga ya. Itu kita pisahkan kabel karena grafiknya cukup besar supaya jangan kena dia bagian tertentu, kabel-kabel atau ininya. Pisahkan dulu. Nah ya, kita pasang. Nah ini, nah itu sepertinya yang bagian belakang harus dikupas, harus dibuka satu, karena dia memakan 2 slot grafiknya ini. Dan ini double fan, fannya juga ada 2. Jadi saya melihat videonya ini sambil bicara ya, sambil melihat itu. Kita keluarkan dulu itu ya. Sudah seperti itu keadaannya ya, begitu dia ya. Langsung pasang aja dengan tegak lurus, lalu di ujung yang kita nanti pautin supaya dia kuat, tidak goyang. Usahakan kalau memasang grafik card, apalagi grafikan yang tinggi ini, karena getaran kipasnya cukup kuat, bautnya harus kokoh dan kuat ya kita pasang ya, karena dia menggunakan power 6 pin ini DDR5 ya. Selama kita merakit, sudah sering kali kita merakit yang CPU seperti ini. Ini CPU yang memang cukup handal, bisa diandalkan dengan biaya murah ya. Ini saya tidak mau membahas harganya satu-satu ya, karena nanti ada perbedaan dilihat ini, karena menyangkut merek dan nama ya. Yang jelas dia murah ini paketnya, dengan kemampuan yang luar biasa. Jadi dia murah dengan kemampuan yang luar biasa, dan perangkat-perangkatnya juga banyak bergaransi di atas 2 tahun semua, ada yang 3 tahun itu seperti motherboardnya. Harganya juga bervariasi ya, ada beberapa toko murah, ada yang ini bervariasi di harganya. Tapi saya hanya bisa mengatakan bahwa ini sangat hemat dan murah untuk gaming seperti ini. Dan kalau ada yang menggunakan seperti program-program untuk perumahan, misalnya seperti Lumion, dia juga sanggup ini, program pemetaan untuk pertambangan atau urusan-urusan AutoCAD yang tingkat tinggi juga bisa ini, atau 3D Max. Ini cukup mampu, dia cukup handal untuk multimedia. Karena gaming yang resolusi tinggi sudah teruji di sini, dia cukup mampu. Nah, ginilah bentuk rakitannya. Kita akan langsung coba ya, bagaimana hasilnya. Jadi dia, saya terangkan lagi, motherboardnya ASRock B365M, kemudian prosesornya Core i5 Gen 9 atau Core i5 9400F, RAM-nya DDR4 Vigen Tsunami. Jadi tsunami-nya ada beberapa lagi, itu ada. Nah, itu yang video yang kecil itu di sudut, itu
itu rakitan Ryzen 5 ya, tapi dia berlampu dengan casing yang sama ini, dengan grafik yang sama. Bedanya di motherboard sama Ryzen 5 nya itu AMD. Tanpa terasa ini videonya sudah habis, jadi langsung saja ya. Sekian dulu dari Algoritma Komputer, terima kasih.